Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu bapak hadirin jemaah tarawih Musholla Al-Mujahidin, anak-anak kami yang kami cintai, yang dirahmati Allah. Pada malam ini malam yang ke-10. Gak terasa kita sudah 10 malam. Mudah-mudahan kita sehat. Amin. Kuat. Amin. Ada duit. Amin. Lunas hutang. Amin. Dan sampailah kepada malam takbiran dengan menjadi predikat orang yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal alamin. Bersyukur kita dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih turunkan hujan. Tadi lebat hujannya Ibu ya. Hujan tadi lebat. Selamat datang. Tapi alhamdulillah mau sholat isya berhenti. Banyak saya perhatikan karena saya ceramah, mau sholat isya berhenti. Ini mungkin Allah masih sayang kepada kita, ridho kepada kita, maka dipersilahkannya kita untuk sholat isya berjamaah, ditambah tarawih nanti berjamaah. Yuk sama-sama sholawat dengan melafazkan Allahumma. Tambah lafaz salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Bisa. Ini kayak mic di Masjid Agung An-Nur. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu gunanya kita berpuasa adalah melatih kejujuran. Soalnya kalau kita berpuasa, boleh jadi orang nggak tahu kita minum di kamar, kemudian pura-pura lemas dan haus. Itu bisa-bisa saja kalau kita mau lakukan. Boleh jadi ketika kita berwudu di waktu siang hari, berkumur-kumur, lalu kita minum airnya. Tapi alhamdulillah itu tidak kita lakukan karena kita sedang berpuasa. Inilah bagusnya berpuasa, mendidik insan baik perempuan, laki-laki, tua, muda, ustadz, jamaah untuk menjadi seorang yang jujur. Orang tua Melayu kita mengatakan
Apa tanda si bintang timur? Walaupun jauh indah cahaya. Apa tanda si orang jujur? Cakapnya benar, bisa dipercaya. Jadi kalau kami di UIR itu Pak, Bu, tanda tangan untuk skripsi tahu ya? Tahu. Itu kalau dipalsukan atau kita nanda tangan sendiri, bisa jadi wisudanya lolos. Wisudanya lolos, tapi karena ada yang tahu, akhirnya ijazahnya bisa ditunda tahun depan. Ini enggak pandang bulu kalau di WIR. Mau dia Islam, mau dia Kristen, saya pernah dan mengetahui itu. Ada yang perempuan dia Kristen, memalsukan tanda tangan, enggak bisa juga terima ijazah. Ada laki-laki dia Islam, tanda tangannya sendiri, pembimbing itu enggak tahu, enggak bisa juga dapat ijazah. Ditunda. Maka di sini diperlukanlah kejujuran. Saya ngobrol dengan sekarang dia sudah pensiun bapak itu, namanya Haji Junet. Haji Junet tinggal di belakang UIR. Kalau dulu di UIR itu untuk mengetes pegawai atau karyawannya itu kadang-kadang almarhum pendiri UIR Haji Rawi namanya, yang kuburannya dekat belakang Masjid Munawwarah itu, Masjid UIR itu. Ada Haji Zaini Kunin, itu pendiri UIR. Kemudian saudaranya Haji Rawi Kunin, itu rektor pertama UIR. Mengetes karyawannya, kadang-kadang ditaruhnya emas. Maka Haji Junet ini ceritalah, waktu saya kerja di UIR kemudian dites, ditaruhlah emas. Baru beberapa hari saya kerja, tergiur atau enggak? Diambil atau enggak? Rupanya alhamdulillah Haji Junet ini tidak mengambil, dan rupanya banyak teman-temannya juga dites begitu oleh pendiri. Ini membuktikan di dalam dunia kerja sendiri sangat dibutuhkan kejujuran. Ada sebuah cerita, seorang pemilik perusahaan ingin mengangkat manajer. 3 orang yang dianggap kayaknya bisa jadi manajer. Dipanggillah Andi, Budi, Ahmad. Kalau ini Ahmad Parwis ya. Ya Ustaz ya. Andi, Budi, Ahmad. Bapak Andi duduk, Bapak Budi duduk, Bapak Ahmad duduk. Kalian bertiga saya tugaskan untuk, ini ada biji, ini juga biji, ini biji. Tolong dirawat biji ini, kemudian dipelihara, kemudian nanti saya akan lihat hasilnya. Dikasihlah masing-masing biji. Wah, Bapak Andi pulang ke rumahnya, dicarinya pot, ditanamnya, cari tanah yang subur. Belinya misalnya di daerah-daerah Sudirman itu kan banyak orang jual bunga itu ya. Bapak Budi juga begitu, Bapak Ahmad juga begitu. Setelah 3 bulan mereka rajin menyiram, mengasih pupuk, memelihara, karena mereka tahu ini kayaknya ada embel-embelnya ini. 3 bulan dilihat nggak ada pertumbuhan, nggak ada pertumbuhan. Pak Ahmad juga nggak ada pertumbuhan. Tapi karena mereka ingin sesuatu dari bosnya, diakalinya. Ini kebanyakan kita begitu. Kita kalau mau cari muka itu pandai-pandai mencari alasan. Dibuatlah, dibelilah
tanaman yang bunga yang cantik. Kemudian Bapak Budi juga begitu. Pak Ahmad nggak mau, dia santai-santai aja, biarin aja deh, mau hidup mau mati biarin aja. 4 bulan dia begitu juga, 5 bulan begitu juga, 6 bulan si bos datang ke rumah Pak Andi. Oh bagus ya, kamu bagus Pak Andi, bunganya mekar, cantik, merah, keren. Ini juga bagus. Ini bunga apa ini? Janda bolong Pak. Oh iya, bagus. Bagus, janda bolongnya bagus. Bapak Budi ini memang bagus ya. Tiba-tiba pergi rumah Pak Ahmad. Pak Ahmad. Ya Pak. Ini mana ini? Ya, ini ya beginilah Pak. Kamu ini nggak bisa ini. Rupanya si bos mengetes dengan biji yang mati, biji palsu. Mana kan bisa hidup. Akhirnya dengan kejujuran dan kepolosannya Pak Ahmad, dialah yang terpilih menjadi seorang manajer. Oleh karena itu, ini yang saya katakan tadi, di dalam dunia kerja sangat diperlukan kejujuran. Dengar tuh. Aduh. Kenapa kita harus jujur? Pertama, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal lupa saya nih jadi karena tadi ilal fujur, baru ingat lagi. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Ini kata Rasulullah, alaikum bisidqi. Siapapun kalian di sini, siapapun masyarakatnya, orang Jawa dia, orang Batak dia, orang Minang, Melayu, tidak peduli. Orang anggap dia orang cerdik, tidak peduli. Yang penting alaikum bisidqi. Kalian mesti harus benar, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena benar itu, jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu yang akan menyampaikan kepada surga. Iyyakum wal kadzib. Hati-hatilah kalau kalian berbohong. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Bohong itu akan membawa kita kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Keburukan itulah yang mengantarkan seseorang masuk api neraka. Wa innar rajula la yasduqu. Ada orang yang dia berkata jujur, berperbuatan jujur, hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga Allah mencatat dia sebagai seorang siddiq, seorang yang jujur. Salah satu sahabat Nabi yang digelar siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu artinya yang jujur. Kebalikannya, siapapun yang yakzib, yang berdusta, kemudian dia sering berdusta, hatta yuktaba indallah kazzaban, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai seorang yang pembohong. Inilah yang kita takuti selama Ramadan. Kita sholat, kita nanti puasa, lalu kita nanti berzikir, tapi kita masih ada juga yang biasa berkata bohong. Fenomena di masyarakat yang ditunjuk sebagai pemegang-pemegang amil zakat siapa? Pertama, dia memang pandai ngaji, pandai baca doa, pandai agama. Yang kedua, syarat utama masyarakat menunjuk dia apa?
tidak ada cacatnya. Cacat ini maksudnya apa? Tidak pernah berdusta. Karena masalahnya adalah masalah fulus. Saya memperhatikan Indonesia ini ya, walaupun saya orang Bencalih Bali. Orang kalau dia baik, waktu dia masih orang biasa, nanti kalau udah naik pangkat, nengok duit itu, itu udah mulai tuh. Godaan cobaannya tuh udah ndak kayak dulu lagi. Kalau nyo biasa dulu sama awak ketawa-ketawa, bercanda-canda, enak ngobrol kan. Sekarang dia kalau udah banyak duit, pangkatnya tinggi, itu berubah lagi tuh jadinya. Iya kan? Kalau dulu biasanya jalannya tuh biasa jalan. Sekarang kalau udah pakai mobil Fortuner, pakai baju merek apa misalnya, ibu-ibu tahu tuh, pakai tas branded, itu udah berubah tuh. Karena memang masalah terbesar di masyarakat kita ini adalah masalah fulus. Ada fulus, mulus, tak ada fulus, mampus. Masjid ini, musola ini juga dibangun karena ada fulus. Nggak bisa Allahu Akbar langsung datang kipas angin, Allahu Akbar datang perbukaan langsung ke rumah, nggak bisa. Saya perhatikan pertama ada di kota Dumai. Ini bukan gibah, tapi kita ambil ibrah, pelajaran. Ada badan ambil zakat kota Dumai, rupanya kena gara-gara duit. Kemudian ada juga ketua ACT, apa tuh? Aksi cepat tanggap. Kirain kita tidak, rupanya akhirnya kena juga. Kalau memang dia bukan Islam nih, kalau mungkin cerita yang lain lah. Kalau dia bukan sesama iman sama kita, kemudian orang biasa berbuat begitu, maklum. Ini udah dipupuk imannya, anak pesantren lagi, lulusan lagi keluar negeri, kemudian dikasih jabatan, nengok duit, terpengaruh. Ini yang paling dikhawatirkan. Saya paling khawatir nih. Mungkin misalnya saya nanti ya, mungkin kalau ada izin dari Allah, bagus karir saya, Allah kasih ujian duit, itu udah payah nanti tuh. Iya, berubah kita tuh. Makanya ibu-ibu jangan menyimpan foto laki-laki di kantong. Maksud saya foto 100.000 yang ada gambar laki-laki Pak Soekarno. Oh katanya, bukan laki-laki lain. Udah marah duluan ibu-ibu. Jangan menyimpan foto laki-laki kebanyakan di dompet. Bagi-bagi sama laki-laki yang bapak-bapak. Inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita di sini semuanya jadi orang jujur, bisa dipercaya, amanah. Kalau datang caleg-caleg, memang caleg-caleg yang bisa kita percayai, kita kenal orangnya, dan insya Allah tidak mengecewakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.